Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah Wood. Nah untuk Wood di hari Jumat kemarin ini bagus ya. Dia kembali ditutup menguat lagi 1,4%. Closing di atas 408 atau di harga 140. Nah ini posisinya bagus. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ya. Kalau misalkan dia lanjut menembus 416-nya, targetnya adalah di 440. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BRPT. BRPT di hari Jumat juga closing sangat bagus ya. Di atas harga target 890. Next target adalah di 970. Ini juga boleh dipantau, mudah-mudahan bisa capai target ya di minggu depan. Selanjutnya adalah Emior. Emior juga bagus. Ini closing di atas top box 2670 ya, close di harga 2690, menguat 0,7%. Nah, ini kalau lanjut target berikutnya adalah di 2790. Saham berikutnya adalah Good. Nah, untuk Good masih bergerak ke samping ya, belum ke atas. Ini dipantau aja. Nah, untuk saat ini udah semakin menyempit pergerakannya. Ini kalau dia bisa menembus harga 492 ya di perdagangan minggu depan ya, mudah-mudahan juga bisa tembus 498 dan 500-nya ya. Nah, kalau tembus 492, 498 dan 500, targetnya adalah di 526 dan 556. Selanjutnya adalah Pani. Pani ini juga kembali membaik ya posisinya di sudah 2 hari, di hari Kamis dan Jumat. Tapi sayangnya di hari Jumat ini dia doji di 1175, tapi sudah sempat menembus 1195. Mudah-mudahan masih bisa dilanjutin ya kalau misalkan tembus ya, ditembus 1195-nya. Harapannya juga bisa menembus targetnya di 1230. Ya, saham berikutnya adalah Nice. Nice juga bagus ya. Padahal sudah sempat tinggi ya sampai dengan ke harga 95, tapi sayangnya tutup lagi di harga 91. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan targetnya di 99 bisa ditembus juga di minggu depan. Kita pantau aja untuk saham yang baru IPO ini. Selanjutnya adalah Aisa. Aisa ini juga padahal sudah sempat menyentuh harga 165, tapi sayangnya nggak ditembus ya. Dan juga nggak closing di atas harga paling nggak di 162. Justru malah di closing lagi di harga 160 ya, kita lihat aja. Kalau misalkan di minggu depan masih lanjut ya. Kalau misalkan bisa menembus 165-nya ya. Targetnya adalah 168 dan 171. Selanjutnya adalah Tower. Nah, Tower menguat 0,9%, posisinya bagus ya. Masih bertahan di atas harga 1085 atau support 1085 atau juga bottom box. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah di 1125. Selanjutnya adalah IMJS. IMJS juga sudah sempat menembus top box 316 dan juga target 320-nya, tapi sayangnya nggak bertahan ya, dari closing lagi di harga resisten atau top box 316. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Next target adalah di 336. Ya, di hari Jumat kemarin akhirnya Bevin kena lagi targetnya di 1320 ya. Kalau misalkan masih mau lanjut lagi Bevin, next target adalah di harga sebentar 1410. Nah, ini boleh dipantau apakah Bevin masih mau lanjut lagi menuju ke 1410. Selanjutnya adalah Arko. Arko closing sangat bagus ya di atas 430 atau di harga 600. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya minggu depan untuk Arko ya. Kalau bisa breakout lagi
600-nya. Nah, kalau bisa breakout 600 targetnya lumayan ya. Paling nggak ke 655 ya, kalau misalkan dia bisa ke 655. Tapi kalau misalkan ternyata ditembus juga, mudah-mudahan sih bisa ke 690. Selanjutnya adalah The Gig. The Gig masih bertahan ya di atas support 127, closing di harga 129 ya. Ini masih boleh diperhatikan. Kalau sudah mulai bisa closing di atas 130 akan sangat bagus. Harapannya bisa breakout dari harga 137 atau top boxnya. Target pertamanya adalah di harga 153. Kalau tembus nanti ke target berikutnya adalah di 158. Selanjutnya adalah Jcon. Jcon juga ini boleh dipantau untuk minggu depan ya. Kalau dia berhasil breakout juga ini 141-nya, ini cukup kuat pertahanan 141. Nah, kalau bisa menembus 141, targetnya adalah di 145 ya untuk target pendeknya. Di 145, tapi harapannya bisa closing di atasnya, paling nggak di 146-nya. Dan masih ada resisten di 148. Target berikutnya lagi di 152 dan 157. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah KBLM. Nah, KBLM kembali menguat lagi 1,7% ya. Ini juga belum bisa closing di atas 346 ya. Ini dipantau aja, kalau kembali closing di atas 436 dan juga bisa menembus resisten 360-nya. Targetnya adalah di resisten 396 untuk KBLM. Ya, selanjutnya adalah Ken. Untuk Ken ini masih bermain-main ya di area support, tapi juga masih hati-hati ya kalau misalkan dia closing di bawah harga 525 ya. Tapi selama masih bertahan di atas sama dengan atau di atas 525, ini masih oke untuk dipantau ya. Kalau kembali menguat lagi, paling tidak kalau bisa close di harga 540-540-an ini bagus. Nah, untuk saat ini belum berhasil. Dipantau aja minggu depan kalau Ken sudah mulai berhasil closing paling nggak di harga 540-an atau di atasnya jauh lebih bagus. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah MLPL. MLPL kembali doji lagi ya di harga 110. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk minggu depan. Kalau kembali menguat lagi bisa breakout 117-nya. Targetnya adalah 121. Kalau misalkan tembus masih ada target berikutnya yaitu di 134. Lanjut ke saham Kios. Kios doji di 105, apakah akan merah lagi di minggu depan? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Kios bisa menembus resisten dari harga 117-nya. Ya, kalau bisa tembus 117, harapannya juga bisa tembus 130 untuk menuju ke target 139. Selanjutnya adalah LPPF. LPPF ini kita ikutin terus ya. Ini bagus untuk closing di hari Jumat kemarin. Close di atas top box atau resisten 510 atau di harga 5.175. Nah, top boxnya di 5.150. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut ke 5.250 ya untuk targetnya. Mudah-mudahan juga bisa closing di atasnya. Selanjutnya adalah PDPP. Dan untuk PDPP ini sudah sempat breakout 214 tapi nggak bertahan ya, closing persis di top box 214-nya. Dan ini boleh dipantau pergerakannya di minggu depan. Kalau dia lanjut lagi ya bisa menembus resisten 216-nya juga. Targetnya adalah di 226 dulu ya untuk saat ini. Tapi kalau masih tembus lagi masih ada target-target berikutnya. Selanjutnya adalah Axio. Axio ini juga menarik ya untuk diperhatikan. Untuk saat ini memang dia masih bertahan di atas support 204. Ini sempat dicolek juga. Tapi akhirnya ditutup lagi di harga 208 atau doji di 208. Nah, targetnya kalau jalan ya ke 216. Tapi kalau misalkan ditembus top boxnya, target berikutnya adalah di 232. Tapi dia juga harus lewatin dulu resisten di
224. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah PTBA. PTBA juga doji di harga 3.490. Top boxnya masih sama ya untuk saat ini di 3.530 atau juga masih ada resisten di previous high-nya yaitu di 3.510-nya. Nah, ini dipantau aja. Jadi dia harus lewatin 3 resisten untuk saat ini 3.510, 3.530, 3.570 dan untuk targetnya di 3.620. Selanjutnya adalah Indi. Nah, untuk Indi ini juga masih boleh dipantau ya. Memang trennya masih turun. Kita lihat aja kalau ini bisa breakout dari harga 2.320-nya. Nah, kalau misalkan bisa tembus, targetnya adalah di harga 2.450 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, nah kita lihat aja untuk pergerakan ini di minggu depan apakah kembali menguat lagi. Kalau misalkan dia bisa tembus 2.450, next targetnya adalah di sekitar harga 2.650. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Agi. Agi closing bagus ya di atas harga 2.130. Menguat 5,3%. Next target dia harus breakout 2.210 untuk menuju target ke 2.270. Dan saham berikutnya adalah CEM. Ini CEM menarik untuk diperhatikan di minggu depan ya. Kalau dia berhasil breakout 149-nya. Nah, kalau dia tembus 149, harapannya juga bisa breakout lagi 173-nya. Targetnya masih sama yaitu di 190 dulu ya. Kalau untuk target paling tingginya untuk saat ini adalah di sekitar harga 220 untuk CEM. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah KRYA. KRYA koreksi 2,08% ya, masih bergerak sideways. Ini juga belum breakout 206. Targetnya untuk saat ini adalah di harga 297 ya. Kalau tembus masih ada target berikutnya di 335. Tunggu aja, sabar-sabar aja kalau misalkan untuk KRYA karena posisinya masih sideways, belum berhasil breakout top boxnya. Selanjutnya adalah Mari. Mari koreksi 2,9% kembali ke dalam box ya, mirip seperti ABA juga. Nah, ini kalau untuk Mari, kalau misalkan dia kembali breakout lagi ya di atas 134, dia harus tembusin juga resistance 141 dan 143 untuk menuju target ke 149 dan 159. Selanjutnya adalah Auto. Auto sudah sempat tembus resisten 1440 ya, tapi sayangnya nggak bertahan. Dia akhirnya ditutup doji di 1350-nya. Nah, ini untuk targetnya sendiri belum kena ya di 1460, tapi masih boleh perhatikan nanti di minggu depan apakah dia koreksi dulu atau enggak. Tapi kalau misalkan dia enggak, lanjut mudah-mudahan 1460-nya bisa kena. Nah, kalau bisa bertahan di atas 1460, next targetnya adalah di 1575. Next adalah Tris. Ya, Tris akhirnya menghijau lagi ya. Sebelumnya hari Kamis ARB ya kembali menguat lagi. Tapi tetap terkoreksi 0,8%, candle hijau. Nah, ini boleh dipantau kalau misalkan dia menghijau lagi, naik lagi ya. Harapannya bisa breakout 262. Targetnya adalah di 294. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Laju. Nah, ini Laju juga mantul ya. Ini kembali menguat lagi 15,05%, kembali di atas harga 200 atau bottom box. Kalau lanjut, next target adalah di resisten atau top box di 284 ya untuk Laju. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di 230-nya ya. Jadi dipantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah LP. LP juga sempat breakout 242 tapi sayang nggak bertahan. Akhirnya closing di 236 ya. Ini juga masih boleh dipantau. Trennya mudah-mudahan masih bisa terus ke atas. Targetnya adalah di 250 dulu ya untuk LP.
Next adalah ANJT. ANJT belum berhasil menembus 750-nya ya, sudah sempat dicolek tapi nggak ditembus. Ini juga masih boleh diperhatikan selama nggak tembus lagi 725-nya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia kembali menghijau lagi dan bisa menembus 750, next target adalah di 780 ya untuk ANJT. Dan kalau masih tembus lagi, masih ada target berikutnya, paling nggak naik ke target di harga 810-an. Selanjutnya adalah hoki. Hoki closing di 112 ya, belum berhasil closing di 113. Ini pantau aja di minggu depan kalau dia kembali menguat di atas 113 atau mulai di harga 114-nya. Mudah-mudahan bisa ke 118 atau closing di atasnya. Dan untuk menuju target 123 dia juga harus lewatin dulu resisten 121 untuk ANJT. Next adalah GZCO. GZCO sudah sempat tembus 113-nya atau sampai ke harga 114, tapi sayangnya nggak bertahan ya sampai dengan closing. Ini masih boleh dipantau di minggu depan kalau dia lanjut lagi menembus 113 ya. Ya, targetnya masih sama di 124. Kalau tembus 124 dia harus lewatin resistance 128 untuk menuju target 132. Selanjutnya adalah L-shape. L-shape ini gap up lalu sempat dibawa turun sampai ke level support atau top box yang sekarang jadi support di 1070-nya. Closing masih sama dengan harga kemarin di hari Kamis yaitu di 1100. Harapannya masih bisa breakout lagi ya. Ini kalau breakout 1105, 1110 dan 1115. Targetnya adalah di 1165. Selanjutnya adalah JAR. Nah, ini untuk JAR ini memang saham ini agak volatile, bukan agak ya, memang volatile. Ini boleh diperhatikan lagi untuk JAR kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Kemarin sempat menguat sampai ke level harga 306 ya, tapi akhirnya closingnya di 282. Ini kalau misalkan dia masih mau lanjut lagi, mudah-mudahan sih bisa bertahan di atas 302-nya nih. Nah, untuk targetnya sendiri adalah di 318 ya untuk saat ini. Dan saham yang terakhir adalah Ali. Ali juga masih harganya nggak kemana-mana di penutupan hari Jumat. Belum berhasil menembus previous high atau resistance di 8.450. Tapi masih bertahan di harga sebelumnya atau di harga target sebelumnya, yaitu di 8.375. Sempat juga di bawah turun dulu sampai ke 8.275. Nah, ini kalau misalkan ternyata lanjut bisa menembus 8.450, targetnya adalah di 8.825 untuk Ali. Oke, mungkin sampai Ali dulu ya. Nanti kalau misalkan waktunya sempat, saya buatkan satu video lagi untuk saham-saham yang masih downtrend tapi yang sudah berada di level support. Nanti saya carikan dulu ya, kira-kira kalau misalkan waktu cukup saya buatkan, tapi kalau enggak ya mohon maaf, mungkin sampai di video part kedua aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang belum support dengan subscribe jangan lupa ya, dan juga aktifkan loncengnya, like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.